Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniswa Fitrianti, asal Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2A PGSD, dengan NIM 20000005026. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa tentang magnet. Itu saya melaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan 20 Juni 2021. Jam pelaksanaan jam 10.30 sampai jam 22. Di sini ada jadwal pelaksanaannya. Yang pertama, saya menyiapkan alat dan bahan, mencari sumber belajar tentang magnet di YouTube, membuat magnet sederhana dengan cara digosokkan, membuat magnet sederhana dengan cara induksi, membuat magnet sederhana dengan cara elektromagnetik, membuat kompas sederhana, mencari arah medan magnet dengan serbuk besi, mengerjakan diskusi, presentasi lalu menguploadnya. Selanjutnya, ini ada tujuan dari LKM tersebut. Dan di sini ada alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat magnet sederhana. Ini salah satunya. Bisa dilihat sendiri. Nah, di sini ada prosedur kerja kegiatan 1. Setelah kita membaca kegiatan 1, kita langsung mempraktekannya. Yaitu kegiatan 2, kita membuat kompas sederhana, dan ada kegiatan 3, mengetahui arah medan magnet. Nah, kita lihat di sini ada hasil pengamatan. Dengan cara digosok, paku digosok ke magnet. Ternyata paku itu menempel di jarum, karena jarum adalah bahan elektromagnetik. Jadi, paku yang digosokkan ke magnet akan menempel ke jarum, karena jarum adalah benda elektromagnetik. Selanjutnya, paku ke paku menempel ya. Terus ada paperclip, dia juga menempel. Selanjutnya filet, dia menempel. Kemudian lilin tidak menempel, kertas tidak menempel, penggaris ini ya, penggaris plastik tidak menempel. Selanjutnya ada cara induksi. Induksi dengan jarum menempel, paku menempel ya. Paperclip ini menempel, dengan filet menempel. Kemudian lilin tidak menempel karena dia bukan bahan elektromagnetik dan dia tidak menempel. Kemudian ada kertas tidak menempel, penggaris plastik tidak menempel. Selanjutnya dengan cara dialiri arus listrik. Jarum ya, di sini kan ada paku yang telah dialiri arus listrik. Di sini ada lampunya menyala ya, karena di sini ada baterai. Ternyata jarum adalah bahan elektromagnetik, bahan magnetik, jadinya dia menempel. Kemudian ada paku, di sini dia menempel, walau tidak menempel banget, dia hanya sedikit, tapi dia tetap menempel. Paperclip, dia menempel. Filet menempel ya. Lilin tidak menempel. Kertas tidak. Penggaris plastik tidak menempel. Di sini. Lanjut kita ke hasil pengamatan kedua, yaitu membuat kompas sederhana. Itu jarum yang telah diletakkan di atas styrofoam dan diberi filet. Filet tersebut akan mengikuti arah jarum kemanapun. Ada arah selatan, barat, dan timur. Kecuali utara, dia akan balik lagi ke arah utara. Dan di sini ada magnet dan serbuk magnet. Ternyata setelah diujikan praktikum, serbuk magnet banyak terdapat pada ujung-ujung magnet. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa medan magnet itu yang paling kuat ada di ujung-ujungnya. Seperti ini. Dia serbuk besi menempel pada ujung-ujung magnet. Ini pada kegiatan kita. Sekarang kita lanjut ke diskusi. Mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena besi dan baja merupakan bahan yang disusun dari atom-atom magnet atau domain-domain magnet yang disebut magnet elementer.
arah dan susunan magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja bentuknya tidak teratur. Ketika besi atau baja digosok menggunakan magnet tetap dalam satu arah menyebabkan susunan magnet elementer pada benda tersebut menjadi teratur. Sehingga ketika arah magnet elementer pada besi dan baja menjadi seragam, maka bahan tersebut dapat memiliki sifat kemagnetan. Yang kedua, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena secara umum benda logam yang menempel pada magnet dapat berubah menjadi magnet pula, sehingga mampu menarik logam lain di sekitarnya. Tapi sifat magnet tersebut itu bersifat sementara, bakal hilang ya. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Paku akan memiliki gaya medan magnetik sehingga dapat menjadi magnet karena dialiri arus listrik dan menghasilkan teknik induksi. Dengan ini, salah satu bagian dari bagian paku akan menjadi kutub utara dan bagian lainnya menjadi kutub selatannya. Yang keempat, prinsip kerja kompas secara sederhana. Dalam membuat kompas sederhana dibutuhkan alat dan bahan, yaitu magnet, jarum, air, styrofoam, wadah, dan kompas sebagai penunjuk arah utara. Jarum digosokkan dengan magnet secara searah agar dapat memiliki sifat magnet. Setelah digosok selama 30 kali, jarum ditaruh di atas styrofoam dalam wadah. Lalu jarum diarahkan ke arah utara untuk membuktikan bahwa kompas berhasil dibuat. Arahkan jarum ke arah selain utara. Jika jarum berputar kembali dan menunjukkan arah utara, maka kompas berhasil dibuat. Yang terakhir, mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan pada kejadian 3? Serbuk besi membentuk pola dan berkumpul lebih banyak pada bagian kedua ujung magnet, menunjukkan bahwa pada kedua ujung magnet itulah medan magnetnya yang paling kuat. Jelas pola tersebut menunjukkan letak kutub magnet, karena kutub magnet adalah bagian yang paling kuat medan magnetnya. Jadi kesimpulannya, pada kegiatan ini kita bisa membuat magnet sederhana dengan alat dan bahan yang ada di sekitar rumah kita. Kita bisa juga melihat sifat magnet dan benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. Setelah itu kita dapat membuat kompas secara sederhana dengan menggunakan jarum, silet, dan wadah yang berisi air. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui bahwa bagian yang paling kuat medan magnetnya adalah di bagian yang paling ujung atau kutub magnetnya. Ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.